Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Ya, selamat pagi bisa lah ya, siang atau sore bagi kalian yang mungkin masuk siang. Oke, selalu bertemu kembali untuk pelajaran sejarah Indonesia. Nah, kalau pekan lalu kita membahas atau kalian mengerjakan pretest. Nah, hari ini kita akan membahas materi sekaligus supaya kalian bisa tahu apa sih kira-kira jawaban yang benar dari pretest yang sudah kalian kerjakan pada pekan lalu. Oke. Nah, sebelum mulai belajar, marilah kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan shalihah. Oke, langsung kita mulai. Nah, materi untuk pretest pekan lalu itu sebenarnya mengenai peristiwa menjelang kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi apa-apa saja sih yang terjadi ketika menjelang atau detik-detik kemerdekaan Indonesia. Nah, itu dia. Kemudian di sini ada beberapa gambar. Yang pertama itu dimulai dari pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki. Kemudian yang kedua ada yang namanya perumusan teks proklamasi, kemudian pembacaan teks proklamasi sampai akhirnya pengibaran dan sidang PPKI. Oke. Nah, detik-detik menjelang kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita akan bermain tanggal di sini. Diawali pada tanggal 6 Agustus 1945, salah satu kota di Jepang yang sudah dipastikan pasti sekutu akan balas dendam ternyata benar, yaitu kota Hiroshima dibom oleh sekutu. Kemudian sekutu bilang kalau Jepang tidak menyerah juga akan dibom kota yang lain. Ternyata Jepang bukannya menyerah, tapi malah tanggal 7 Agustus 1945 dia membubarkan BPUPKI. Jadi BPUPKI katanya dibubarkan, udah selesai tugasnya, kemudian dibentuklah yang namanya PPKI. Katanya Indonesia akan segera merdeka, padahal karena Jepang mendesak Indonesia agar segera memberikan bantuannya untuk melawan sekutu. Kemudian tanggal 9 Agustus 1945, sekali lagi sekutu membuktikan janjinya. Dia mengebom kota satu lagi di Jepang, yaitu kota Nagasaki. Nah, ini cara ingatnya gampang ya. Tanggal 6 dan tanggal 9, tanggalnya tanggal terbalik. Nah, untuk abjadnya ingat aja antara H dengan N duluan H, berarti Hiroshima dulu baru Nagasaki. Itu dia ya. Nah, kemudian sekutu mengancam kalau tidak menyerah juga, maka tidak akan kota yang akan dibom, tapi seluruh Jepang akan dibumi hanguskan. Maka sejak saat itu Jepang pun mulai gentar, sehingga mulai dari tanggal 10 sampai 15 Agustus 1945 Jepang pun menyerah tanpa syarat kepada sekutu dan diumumkan melalui radio dunia. Di Indonesia radio itu terbatas karena dikuasai oleh Jepang supaya Indonesia tidak tahu bagaimana perkembangan Jepang dalam melawan sekutu. Namun pada tanggal 15 Agustus 1945 melalui gerakan bawah tanah, kemudian ada radio bawah tanah, salah satu golongan muda yaitu Sultan Syahrir mendengar berita kekalahan Jepang terhadap sekutu. Karena mendengar berita kekalahan tersebut, akhirnya Sultan Syahrir pun dan golongan muda yang lain mendatangi Soekarno dan Hatta, ya kan? Soekarno dan Hatta, kita harus segera merdeka karena Indonesia dalam keadaan vacuum of power, kosong dari kekuasaan. Indonesia sekutu belum datang, Jepang sudah menyerah. Jangan sampai kita belum merdeka sampai sekutu datang, nanti kita nggak jadi merdeka. Nah, namanya orang tua ya, mereka tidak mau memerdekakan Indonesia karena mereka masih menunggu janji kemerdekaan dari Jepang dan juga ada tekanan-tekanan dari Jepang. Nah, itu dia. Kemudian karena tidak mau juga untuk memerdekakan Indonesia, maka terjadilah yang namanya peristiwa Rengas Dengklok menjelang proklamasi, yaitu pada tanggal 16 Agustus 1945 terjadilah penculikan oleh golongan tua yaitu Soekarno dan Hatta diculik oleh golongan muda, dibawa ke Rengas Dengklok. Rengas Dengklok ini salah satu tempat yang berada di Jawa Barat dan dia merupakan markas peta. Jadi golongan tua diculik. Kenapa dibawa ke Rengas Dengklok? Karena Rengas Dengklok itu lebih aman, tidak terpengaruh dari Jepang dan bebas dari tekanan dari Jepang. Makanya dibawa ke Rengas Dengklok. Kemudian setelah sampai di sana diancam kalau Soekarno dan Hatta tidak juga memerdekakan Indonesia, maka mereka akan dibunuh. Nah, Soekarno dan Hatta menyerahkannya kembali kepada golongan tua yang lain, sehingga yang namanya
Yusuf Kunto berangkat kembali ke Jakarta, menjumpai Ahmad Subarjo dan anggota PPKI yang lain, menyatakan bahwa Soekarno dan Hatta sedang diculik. Kalau tidak dimerdekakan, mereka akan dibunuh. Akhirnya Ahmad Subarjo pun menjadi penjamin agar Indonesia itu besok merdeka, tapi syaratnya Soekarno dan Hatta harus dipulangkan ke Jakarta. Nah itu dia. Kemudian malamnya pun dipulangkanlah Soekarno dan Hatta ke Jakarta. Kemudian pada malam itu juga dirumuskanlah yang namanya teks proklamasi. Nah, teks proklamasi yang otentik itu artinya asli, itu adalah teks proklamasi yang ditulis tangan langsung oleh Insinyur Soekarno. Sementara kalau dia autentik, nah berarti dia ada seperti pencetakannya, dia asli juga, cuman dia sudah terketik. Nah, itu adalah hasil ketikan dari Sayuti Milik, itu adalah teks proklamasi yang autentik, yaitu bedanya otentik dengan autentik. Oke, setelah disusun yang namanya teks proklamasi, sudah ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta, bendera juga disiapkan. Akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 pagi, tepat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Insinyur Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kemudian pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati itu dikibarkan oleh dua tokoh. Yang pertama Suhud, kemudian yang kedua adalah Sio dan Ko Latif Hendra Ningrat. Nah itu dia untuk peristiwa proklamasi. Kemudian sidang-sidang PPKI. PPKI mengadakan sidang sebanyak 3 kali. Sidang yang pertama diadakan 1 hari setelah merdeka, yaitu tanggal 18 Agustus 1945. Hasilnya yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Jadi Pancasila sudah dirumuskan, tapi di sidang PPKI lah baru disahkan. Kemudian memilih presiden dan wakil presiden oleh Otto Iskandar Dinata secara aklamasi. Aklamasi artinya dipilih langsung. Kemudian yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Itu sidang pertama. Sidang yang kedua dan ketiga, sidang kedua diadakan setelah sidang pertama, yaitu tanggal 19 Agustus 1945. Hasilnya adalah wilayah Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi, kemudian dibentuk 12 kementerian. Kemudian sidang yang ketiga tanggal 22 Agustus 1945, hasilnya yang pertama PNI dijadikan partai politik yang sebelumnya pernah dibubarkan oleh Belanda. Kemudian yang kedua dibentuk BKR, ini cikal bakal dari TNI. Dan yang ketiga dibentuk Komite Nasional Indonesia Daerah. Jadi kalau yang pertama tadi Komite Nasional Indonesia Pusat, yang ketiga Komite Nasional Indonesia Daerah. Nah itulah beberapa peristiwa terjadi menjelang proklamasi ya. Jadi sudah tahu ya untuk jawabannya pretest yang lalu apa. Nah untuk pekan depan kita akan ada post test, materinya masih tentang ini. Kemudian kita akan masuk materi selanjutnya ya untuk pekan depan. Jadi untuk hari ini materi kita hanya untuk sekedar pembahasan pretest. Kalau ada yang mau ditanya silahkan ditanya. Kalau ada yang belum jelas silahkan ditanya. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.